sebelum kita mulai belajarnya, kita awali dengan berdoa. Silakan Mas Akmal untuk memimpin doa. Dulu siapa? Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qadiru billahi rabbana. Salah satu bilangan mati rumah yang kemarin kali ya, cara berjaya. Salam Indonesia. Salam Awalia. Sebelum kita mulai lagi belajarnya, silakan cek rapian, kemudian di bawah kursi mungkin ada sampah, kalau ada bisa diambil. Cek rapi, benefitnya itu lengkap ya, terlepas dulu tidak lengkap. Oke, pernah nggak dengar orang menyampaikan tidak berpendapat? Pernah? Apa pendapatnya tentang apa? Mungkin kalian pernah nggak mengomentari sesuatu? Nah, mengomentari tentang apa? Apa? Oh, penampilan orang. Misalnya kamu mengomentari tentang siapa? Sebelum hari ini kita pernah belajar tentang kebahasaan teks eksposisi. Ya, udah pernah semua kebahasaan teks eksposisi? Udah ya? Ya, sudah. Kira-kira siapa yang berani nyoba menjawab? Karena tadi udah beberapa semua, ya udah siap semua. Coba Mas Dami, kebahasaan teks eksposisi apa aja? Yang pertama ada kata teknis, terus konstruksi kausalitas, ketiga konstruksi kontural. Kata teks, yang kedua konjungsi kausa, yang ketiga konjungsi temporal atau pertentangan. Ini ada dua, temporal dan pertentangan. Terus yang keempat kata kerja mental. Yang kelima kata rujukan. Yang keenam kata persuasi. Itu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi menulis teks eksposisi. Tujuannya apa? Tujuan belajar kali ini adalah biar kalian mampu menulis teks eksposisi berdasarkan struktur dan pembahasan. Ya. Kemudian apa yang dinilai dari pembelajaran hari ini? Yang dinilai yang pertama adalah penilaian sikap. Jadi nanti sikapmu selama pembelajaran akan dinilai karena saya observasi dan nanti saya amati pembelajaran nanti kamu seperti apa, lepas diskusi seperti apa, pas presentasi itu. Kemudian yang kedua adalah penilaian praktik atau unjuk dan jadi praktiknya nanti selama diskusi, kemudian selama presentasi, kemudian hasil yang kamu tulis teks eksposisinya nanti dimulai. Menulis teks eksposisi. Untuk yang pertama silahkan nanti scan barcode. Dikeluarkan namanya untuk nge-scan barcode-nya, kemudian baca teksnya. Tujuan bersih bisa menyebabkan perubahan. Ada nggak? Ya, itu yang dibaca. Udah semua ya? Kalau udah saya kasih waktu 5 menit untuk membaca teksnya. Nanti udah ada pertanyaan. Teks eksposisi ini untuk menyampaikan ide atau tulisan yang melalui itu ya. Nah, jadi untuk membuat teks itu butuh langkah-langkah. Kalian sudah tahu langkah-langkahnya belum? Langkah-langkah menulis teks eksposisi belum semua ya, karena belum diajari ya. Karena hari ini kita akan belajar tentang langkah-langkah menulis teks eksposisi. Karena tujuannya jadinya adalah
dulu? Karena apa? Tema atau topik itu adalah dasar kita untuk mengembangkan sebuah tulisan atau narasi. Ya, tujuannya kenapa kita menemukan tujuan? Biar apa? Biar kalian nanti tidak melebar atau menyimpang dari apa yang ingin kalian tulis. Itu tujuan. Kenapa tujuan itu penting? Terus yang ketiga, mengumpulkan data untuk memperkuat atau mendukung argumen. Nah, data yang bagus itu data yang apa? Berupa fakta. Jadi ini harus dikumpulkan banyak-banyaknya. Kalau perlu misalnya ada pendapat tentang tema kamu apa, kemudian penelitian dari siapa, pakar atau penelitian atau apa itu bisa. Terus yang keempat, menyusun kerangka. Nah, kenapa dalam penulisan sebuah teks kerangka itu perlu atau penting juga? Apa? Agar tersusun secara dulu dan sistem. Nanti usulan ini hanya contoh. Tapi kalau masalah penyusunan nanti ini terserah kalian. Yang penting kerangka itu tidak membuat kalian bingung untuk menyusun sebuah teks kan juga. Yang kelima adalah mengembangkan kerangka karena dari kerangka yang kalian tulis tadi itu nanti dikembangkan menjadi sebuah tulisan. 3, 5, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3.
positif dari sosial media. Dari hasil diskusi kami, ini dapat kami sampaikan. Kita ketahui bahwa dampak pengguna media sosial tidak hanya berdampak positif saja, tetapi juga banyak membawa dampak negatif. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu manfaat sarapan pagi. Sarapan atau makan pagi adalah keadaan untuk mengkonsumsi hidangan utama pada pagi hari. Waktu sarapan dimulai dari pukul 6 pagi dengan asupan yang sesuai dengan kebutuhan. Sarapan pagi akan memberikan banyak manfaat untuk tubuh aktivitas sehari-hari. Berdasarkan penelitiannya, sarapan dapat meningkatkan konsumsi. Ketika kita tidur semalaman dengan perut kosong, sarapan memberikan asupan nutrisi seperti glukosa dan glikogen yang memberi sinyal pada otak untuk siap beraktivitas. Selain meningkatkan konsentrasi, sarapan juga memberikan energi. Dari asupan pagi juga ada kata rujukan. Kata rujukan, kata rujukannya belum ada berarti ya. Di kata rujukan itu kayak ketika kita ngambil apa namanya pendapat dari pakar atau penelitian dari pakar atau misalnya contohnya ini menurut penelitian dan ada kata menurut atau misalnya makanya di situ ada yang pertama apa mas? Ada tekniknya, terus paragraf kedua Ada argumentasi. ada argumentasi, terus yang ketiga itu juga masih argumentasi ya. Ya. Kalau yang terakhir baru berdasarkan kebiasaan. Wah, silakan berikan apa pada nomor 1. Kira-kira pembelajaran itu seperti apa? Menarik, menyenangkan. Sama seperti saya eksekusi ya. Kalau kalian bisa berpendapat seperti itu harus ada alatnya. Kenapa? Bisa berdiskusi. Apa mas? Bisa berdiskusi. Bisa berdiskusi kan kita bisa bertukar pikiran dengan teman-teman. Terus apa lagi selain diskusi? Menambah wawasan. Menambah wawasan itu harus ngapain? Oh pas mencari data itu ya. Tapi kamu tahu kan kita tadi untuk gambarannya ketika menulis teks eksekusi apa? Apa? Yang datanya ya. Jadi mungkin karena datanya banyak, jadi kalian bingung. Jadi kayak oh ini datanya banyak, ini yang akan yang ditulis mana gitu. Tapi kan kalau dia dengan berdiskusi kalian bisa tadi menentukan oh bagian mana yang akan ditulis dalam sebuah teks. Ya kan, alasannya ada beberapa, kemudian ada rekomendasi atau saran gitu. Di bagian penugasan ruang pendapat. Bagus, ini pertemuan selanjutnya. Jadi karena materi kita adalah menyunting teks eksposisi. Belum siap, sudah. Berdoa mulai. Bismillah.